wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran di portal Kukar Pintar Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada jenjang kelas 7 SMP MTS. Pada pembelajaran di bab yang ketiga, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan submateri permintaan dan penawaran pada semester genap. Buku yang kita gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, revisi tahun 2017. Tujuan pembelajaran pada kali ini diharapkan kalian bisa yang pertama mampu mendeskripsikan pengertian permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mendeskripsikan kurva permintaan. Yang keempat, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan yang kelima, kalian mampu mendeskripsikan konsep kurva penawaran. Sebelum kita lebih lanjut, silahkan jawab dulu pertanyaan berikut. Bagaimanakah kalian dalam memenuhi kebutuhan kalian untuk keperluan sekolah? Kemudian yang kedua, apakah kalian sudah pernah mengetahui tentang permintaan dan penawaran? Adik-adik, tentu kalian sudah mendapatkan jawabannya, bukan? Baik, untuk mempelajari permintaan, sebaiknya menempatkan diri kita sebagai konsumen atau pembeli untuk lebih menghayati makna dari permintaan. Sebaliknya, tentang makna penawaran, maka tempatkanlah diri kita sebagai produsen atau penjual untuk lebih mudah memahaminya. Adik-adik sekalian, untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentunya seseorang akan melakukan berbagai cara. Dengan salah satu caranya adalah membeli suatu barang melalui permintaan. Barang yang dibeli adalah barang yang sudah disiapkan atau tersedia oleh produsen melalui penawaran. Pembahasan materi. Yang pertama, pengertian, permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Pada awal tahun ajaran, harga buku di pasaran biasanya mengalami kenaikan karena dipicu oleh banyak permintaan terhadap buku tersebut. Kalian sangat membutuhkan buku sehingga kalian tetap akan membelinya walau dengan harga yang mahal. Begitu juga sebaliknya, apabila harga buku tersebut turun dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli oleh masyarakat akan tetap banyak. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Selanjutnya, pengertian penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Sedangkan pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya, harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, kualitas barang yang bersangkutan, harga barang lain, selera masyarakat, harga barang itu sendiri, dan ramalan masa depan.
Selanjutnya, bagaimana dengan kurva permintaan? Kurva permintaan digambarkan dengan gambar berikut. Garis vertikal menunjukkan harga, kemudian garis horizontal menunjukkan jumlah barang yang diminta. Maka terbentuklah kurva permintaan yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau berselop negatif. Jadi, kurva permintaan menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta dengan tingkat-tingkat tertentu. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan di sini menganggap dengan asumsi faktor harga yang mempengaruhi dan faktor lain dianggap tetap. Dari tabel di samping dapat kita simpulkan bahwa hukum permintaan adalah jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Demikian sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Lalu, bagaimana dengan faktor yang mempengaruhi penawaran? Penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapatkan harapan akan mendapatkan laba, faktor-faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Kurva penawaran digambarkan sama seperti dengan kurva permintaan tadi. Garis vertikal menunjukkan harga, kemudian garis horizontal menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Maka terbentuklah kurva penawaran yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau berselop positif. Dapat kita simpulkan, kurva penawaran adalah menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawar dengan tingkat harga tertentu. Kemudian, untuk hukum penawaran sesuai dengan tabel di samping dengan asumsi faktor yang mempengaruhi adalah faktor harga dan faktor lain dianggap tetap. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran akan berkurang. Baik adik-adik sekalian, setelah kalian mengamati dan mengikuti materi pembelajaran tadi, saatnya kalian berlatih melalui lembar kerja peserta didik untuk memaknai pembelajaran ini lebih berarti. Yang pertama, silakan kalian membuat peta pikiran tentang pengertian permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, konsep kurva permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan konsep kurva penawaran. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah contoh peta pikiran. Silahkan kalian kembangkan sesuai dengan konsep perintah lembar kerja peserta didik tadi. Nah, lembar kerja peserta didik yang kedua, jawablah pertanyaan berikut pada buku tulis kalian. Jenis pasar apa yang dapat kamu temukan di daerah tempat tinggal kalian? Kemudian yang selanjutnya, bagaimanakah proses terbentuknya harga? Lalu, apa keterkaitan harga dengan hubungannya permintaan dan penawaran? Akhirnya kita masuk pada tahap refleksi. Yang pertama,
Apakah materi yang sudah kalian dapatkan dari video pembelajaran kali ini? Kemudian yang kedua, adakah bagian materi berikut ini yang masih membingungkan kalian? Silahkan tambahkan pengetahuan kalian dengan tambahan baca buku pelajaran kalian maupun dari media internet. Pelajari tentang materi dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kegiatan ekonomi sebagai materi pembelajaran untuk pekan berikutnya. Permintaan dan penawaran akan berada pada keseimbangan pasar jika jumlah barang yang dibeli sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Singkat kata, harga pasar akan terbentuk jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui tawar-menawar. Di saat jumlah yang dibeli sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya. Dia harus diusahakan, dipelajari, difikirkan, dan lebih dari itu harus disertai dengan doa. Maka kuatkan doa kalian. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi portal Kukar Pintar Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memberikan like, subscribe, dan men-share, membagikan video ini agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.